kasusnya ada motif gelap perselingkuhan dan keuangan materi. Terungkap bahwa si Allen ini memiliki banyak hutang sehingga ia ingin bebas dari Carol. Saat itu Allen Hello guys, it's Evangel and welcome back to my channel. Pada saat ini kita akan membahas kasus mengenai misteri rahasia 43 tahun Carol Morgan. Sebelum kita ke inti kasusnya, kita akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus ini, alias latar belakangnya Carol Morgan. Carol Morgan adalah seorang wanita yang berusia 36 tahun, memiliki 2 orang anak, dan mengelola toko kelontong yang bernama Morgan Store. Ia dikenal sebagai pribadi yang ulet, ramah, baik oleh pelanggan tetapnya. Berbeda dengan suaminya yang seorang bernama Allen Morgan. Allen Morgan dikenal sebagai seorang pria yang bertipe sosial butterfly. Dia pandai bicara, namun juga memiliki kemampuan untuk dekat dengan banyak wanita. Pada tanggal 13 Agustus 1981, Dylan Shide hanyut dalam keseharian musim panas. Malam itu, si Allen membawa anaknya untuk menonton bioskop yang berjudul For Your Eyes Only, sehingga Carol nggak ikut. Kenapa Carol nggak ikut? Karena Carol harus menutup tokonya dan mengecek stok barang. Tapi pada tanggal 10 malam, saat Allen pulang ke rumah, ia memutuskan untuk pergi ke toko untuk menyusul Carol Morgan. Ia mengajak tetangganya yang bernama George Smith untuk mengunjungi tokonya. Pada saat mereka menuju ke toko itu, tercium bau anyir dan darah. Pada saat mereka menemukan Carol Morgan tergeletak di ruang penyimpanan bersimbah darah dan memiliki luka tusuk sebanyak 10-15 tusukan, sehingga otak dan berceceran dan tulang tengkoraknya hancur. Mengenai kasus ini memiliki hambatan awal dan alimi yang tak terbantahkan. Penyidikan awalnya berjalan lama, ribuan dokumen, ratusan saksi diperiksa, namun bukti tidak cukup untuk menjerat siapa pelakunya. Polisi menyelidiki kemungkinan perampokan, tetapi pada saat mereka melihat kasir, tidak adanya uang yang hilang, sehingga ini sangat mengejutkan oleh para saksi. Saksi mengaku melihat mobil warna hijau yang berada di dekat toko pada malam itu, namun tidak ada bukti yang kuat untuk menghubungkannya dengan pembunuhan. Desas-desus pun beredar, ada percaya itu serangan acak, yakni pembunuhan berencana. Beberapa penduduk bahkan berbisik bahwa Allen punya alibi yang sempurna untuk kasus ini. Karena mengapa dia disebut dengan alibi sempurna? Karena bertepatan dengan hari itu ia memutuskan untuk ke bioskop mengajak keluar anaknya tanpa mengajak Carol Morgan. Lalu bagaimana investigasinya? Terjadi pembukaan investigasi dan kemajuan kasus. Hasil investigasi awal mengumpulkan puluhan saksi dan ribuan dokumen, tapi tidak cukup untuk mendakwa siapapun. Allen tetap bebas karena kurangnya bukti. Ia kemudian menikahi kekasih gelapnya yang bernama Margaret Spur. Beberapa tahun setelah kematian Carol, kasus Carol pun menjadi sebagai arsip atau cold case yang membeku selama 40 tahun. Pada tahun 2019, detektif dan semua unit kejahatan besar Bedfordshire, Cambridgeshire, dan Hertfordshire membuka kembali kasus yang telah membeku ini selama 40 tahun. Mereka mewawancarai saksi-saksi dan juga dokumen-dokumen dengan teknologi yang baru. Kita bisa membayangkan guys, bahwa pada tahun 1981 yang tadi itu, pada tanggal 13 Agustus tadi, teknologi tidak semaju pada tahun 2000-an, sehingga mereka memiliki teknologi ini untuk membuka kasus ini. Titik balik kasus ini pada tahun 2021, yaitu saksi kunci yang bernama Jane Bunting yang akhirnya bersuara. Polisi menemukan Jane Bunting ini yang saat ini berusia 17 tahun punya informasi krusial. Ia pernah mendengar sendiri bahwa Allen menawarkan uang untuk menghabisi Carol Morgan. Allen bahkan bertanya apakah ia mengenal seorang yang untuk membunuh Carol Morgan dengan ada bayarannya. Informasi ini memicu
investigasi besar-besaran. Polisi menelusuri kembali jejak komunikasi Allen, hubungan gelapnya, dan pola perilakunya. Lalu bagaimana dengan motifnya? Ada motif gelap perselingkuhan dan keuangan materi. Terungkap bahwa si Allen ini memiliki banyak hutang, sehingga ia ingin bebas dari Carol. Saat itu, Allen tengah berselingkuh dengan Margaret Spooner dan ingin agar hidup bersama dengan Margaret. Masalah keuangan menghalangi perceraian, sehingga ia menggagas sebuah pembunuhan agar bisa bebas. Selain itu, Carol Morgan ini memiliki asuransi jiwa, di mana penerima asuransinya itu adalah anak-anaknya sekaligus Allen Morgan. Sehingga ini adalah salah satu alibi mengenai kasusnya Carol Morgan. Masalah finansial dan dendam rumah tangga membentuk sebuah konspirasi ini. Lalu bagaimana dengan persidangannya? Persidangan dan putusan pengadilannya. Pada tahun 2023, Allen ditangkap. Persidangan Allen berlangsung selama 9 minggu. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa ia memegang parang, tombak, ataupun benda-benda berbahaya untuk membunuh Carol, kombinasi bukti kuat, terutama kesaksian dari Jane Bunting, melemahkan Allen Morgan. Allen Morgan bersalah atas konspirasi pembunuhan, dan pada Juli 2024, Allen dijatuhi hukuman seumur hidup yang dengan minimal 22 tahun, sedangkan Margaret selaku istrinya atau kekasih gelapnya dibebaskan. Hingga kini, identitas pembunuh yang membunuh Carol secara langsung belum diidentifikasi. Lalu bagaimana kelanjutan kasusnya, guys? Kasusnya belum selesai. Pembunuhnya aslinya masih dicari sampai saat ini. Meskipun Allen dihukum, pelaku pembunuhan masih belum diidentifikasi, polisi terus melakukan pencarian melalui tayangan Crime Watch Live dan ajakan kepada publik siapapun yang memiliki info mengenai kasus ini agar segera menghubungi para detektif ataupun polisi yang bertugas dalam menangani kasus ini. Carol Morgan kehilangan nyawanya, sedangkan anak-anaknya kehilangan sosok seorang ibu. Keadilan masih perlu ditegakkan karena keluarga masih menuntut keadilan pada saat ini. Dari kasus ini kita belajar mengenai suatu misteri akan terkubur lama, perlahan-lahan akan bangkit kembali dengan sendirinya. Maka dari itu, menurut kalian apa yang dipelajari dari kasus ini? Siapakah dalam pembunuh yang sebenarnya? Bagaimana dengan bukti-buktinya? Bagaimana dengan desas-desusnya? Apakah Margaret ini terlibat dalam pembunuhan ini, atau tetangganya, ataupun pria yang lain? Mari kita jawab di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Avenger. Terima kasih.